Selamat berjumpa kembali dengan saya Aibak. Saat ini saya mau membahas tentang plywood. Plywood adalah sejenis papan yang terdiri dari kepingan vinir yang direkatkan bersama lem. Jadi tidak semua papan itu yang dikasih lem itu adalah plywood. Misalnya papan yang lebar 30 cm, tebal 5 cm, terus kemudian Anda tumpuk, nah itu bukan plywood yang dimaksud dalam industri kayu. Jadi plywood ini adalah sejenis papan yang terdiri dari kepingan kayu tipis yang direkatkan bersama lem. Proses dari pembuatan plywood ini yang dari awal adalah penyiapan dari kayu itu sendiri, pemilihan dari jenis kayu yang akan digunakan. Setelah kayu dipilih, kemudian kayu dibersihkan dari hal-hal yang berbahaya seperti paku dan bekas tanda-tanda yang ada di dalam kayu tersebut. Kemudian kayu dipotong dengan ukuran tertentu sesuai dengan rencana produksi. Ukuran misalkan 3 kaki, 4 kaki, 6 kaki, atau 8 kaki. Itu biasanya mereka potong. Kemudian setelah proses pemotongan, kayu long itu akan masuk ke mesin pengupasan. Di sini ada pengupasan short core dan ada pengupasan long core. Jadi ukurannya berbeda. Nah, kayu ini akan dikupas dengan ketebalan tertentu. Misalnya 2,2 mili, 1,6 mili, 3,2 mili, dan sebagainya, sesuai dengan rencana produksi. Setelah proses pengupasan, vinir ini akan masuk ke mesin pengeringan. Di mesin pengeringan, di sini harus benar-benar kering, tapi tidak boleh terlalu kering, karena kalau terlalu kering itu akan mengakibatkan gelombang pada vinir itu sendiri. Nah, jadi biasanya orang akan mengikuti standar yang telah ditentukan, misalnya 10-12% moisture content yang ada pada vinir itu, atau misalkan 8-12 atau 10-14, tergantung standar yang dia gunakan. Nah, jadi tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu basah. Setelah proses pengeringan, vinir ini akan masuk ke bagian cold boiler. Mesin cold boiler ini adalah proses penyatuan vinir-vinir yang panjangnya tidak mencukupi dengan ukuran plywood. Jadi akan di-join menggunakan benang polyester dan cold mat glue sampai dengan ukuran misalnya 3 kaki atau 6 kaki atau 8 kaki. Itu sesuai dengan panjang yang diinginkan. Ada juga dari proses pengeringan ini, ada yang tidak masuk mesin cold boiler, tetapi dia akan masuk ke bagian pemilihan, di bagian setting. Di sini akan dipilih apakah masuk ke surface base atau masuk ke surface back. Nah, di sini akan ditumpuk, di setting, dipilih mana yang akan yang layak untuk fish, mana yang layak untuk back. Kemudian mereka akan menyeting dengan tumpukan tertentu sebelum masuk ke mesin assembly. Nah, dari mesin cold boiler dan bagian setting surface base dan surface back ini akan disatukan di mesin assembly, mesin pengeleman. Nah, vinir-vinir yang dari cold boiler dan dari setting ini akan masuk ke mesin gluing. Kemudian mereka akan memberikan lem pada kepingan vinir tersebut, ditumpuk dengan tumpukan beberapa lapisan sesuai dengan rencana produksi. Misalnya ada yang 3 lapisan, ada yang 5 lapisan, ada yang 7. Itu tergantung jenis plywood yang diinginkan. Nah, lem ini yang digunakan ini itu adalah lem yang baru dibikin.
Jadi tidak boleh terlalu lama dibikin sebelum proses assembly ataupun proses yang terlalu cepat. Jadi biasanya mesin pembuat lem ini akan membuat sekitar 20 menit atau dengan waktu tertentu pembuatan lem ini. Kemudian akan dimasukkan ke tempat penampungan lem itu untuk memberikan lem kepada pindir itu dengan secara merata. Mereka akan masuk ke mesin guling. Nah, kemudian mereka di bagian bawah itu ada orang yang menumpuk secara manual. Ada antara short core, long core, ataupun surface base dan surface back itu akan ditumpuk di situ. Nah, setelah dari mesin guling ini akan masuk ke mesin cold press. Di mesin cold press ini akan ditekan dengan tekanan tertentu, namun tidak menggunakan temperatur panas tertentu, karena di sini hanya menggunakan tekanan saja. Setelah dari mesin cold press akan masuk ke mesin hot press. Di mesin hot press ini ditekan dengan tekanan tertentu dan menggunakan temperatur tertentu. Misalnya dengan menggunakan tekanan 9 kg force per cm persegi atau 10 kg force per cm persegi. Nah, panasnya pun misalnya ada yang menggunakan 110 derajat Celcius atau ada yang menggunakan 120 derajat Celcius, ada juga yang menggunakan 130 derajat Celcius. Itu tergantung jenis lem yang dia gunakan. Jadi tidak semua bahan itu menggunakan tekanan yang sama ataupun temperatur yang sama, karena disesuaikan dengan lem, disesuaikan dengan pindir yang dia gunakan. Nah, bahan yang keluar dari hot press ini kemudian akan masuk ke mesin double CNC atau mesin CNC, mesin pemotongan. Jadi sebab plywood yang jadi dari mesin hot press itu belum presisi, bentuknya belum rapi, antar samping-sampingnya itu belum rapi, jadi dirapikan di mesin pemotongan ini, mesin CNC. Nah, di sini akan dipotong sesuai dengan ukuran dari jenis plywood itu sendiri, karena walaupun sama-sama ukuran misalnya 3x6 kaki, itu ukuran pemotongannya akan berbeda karena pengaruh dari lem yang dia gunakan, jenis plywood yang dia gunakan. Nah, misalnya lem C1L3 panjangnya akan berbeda dengan T Special F4. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Jadi panjangnya, lebarnya akan berbeda. Sama juga dengan yang 4 kaki, 4x8 kaki pun ukuran panjang dan lebarnya akan berbeda-beda. Tidak semua plywood itu sama. Nah, kemudian setelah dari pemotongan ini bisa langsung masuk ke mesin sander, mesin penghaplasan. Ada juga yang dimasukkan dulu ke bagian pati-pati atau di dempul. Jadi plywood yang mungkin agak sedikit cacat, agak berlubang, mereka kasih dempul, pati-pati. Nah, di situ setelah dipati, kemudian mereka di sanding menggunakan mesin abrak, mesin khusus untuk penghaplasan supaya hasilnya lebih bagus. Jadi tidak menggunakan amplas manual kayak tangan begini ya, jadi yang mesin tertentu. Nah, di situ akan menggunakan juga jenis abrasif dengan kehalusan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dengan menggunakan ukuran 1000 atau 800 atau berapa lah, sesuai dengan hasil yang dia inginkan. Karena kalau menggunakan abrasif yang terlalu halus pun itu nanti pekerjaannya akan susah, ataupun menggunakan abrasif yang kasar, hasilnya pun nanti akan kasar. Jadi mereka akan menggunakan abrasif tertentu sesuai dengan keadaan plywood itu. Setelah dari mesin sander atau mesin penghaplasan itu, mereka akan membawa ke bagian grinding. Di sini plywood yang diproduksi dari mesin hot press itu akan di-grinding. Sebab pada saat proses assembly di mesin guling dan mesin hot press ini targetnya misalnya adalah BBC.
atau UTB. Namun tidak akan 100% menghasilkan UTB atau BBC, karena kemungkinan ada kegagalan atau kesalahan manusia ataupun kesalahan mesin yang mengakibatkan hasil produksi itu tidak 100%. Ya, misalnya BBC atau UTB di grading, dipilih, disortir, akan ada yang masuk ke UT ataupun kelas-kelas di bawahnya. Nah, bagian yang gagal akan masuk ke bagian reject, bagian gagal. Nah, jadi misalnya dari hasil produksi ini menghasilkan target misalnya BBC 97%, 2,7% misalkan masuk ke UT, yang 0,3% yang masuk ke reject. Nah, itu jadi tidak mungkin pada saat kita memproses sebuah plywood menghasilkan 100% dari target yang diinginkan. Itu sesuatu hal yang sangat sulit terjadi. Jadi setelah proses di grading sini, kemudian baru mereka akan melakukan proses pengepakan, proses packing, dibungkus menggunakan plastik ataupun menggunakan plywood lagi, plywood yang tipis ya, supaya untuk aman. Ada juga terkadang ada yang menggunakan sejenis karton yang tebal, namun itu tergantung perusahaannya ya. Jadi yang penting plywood itu dibungkus dengan keadaan aman sebelum dikirim ke pembeli. Nah, itu adalah salah satu gambaran proses pembuatan plywood.